Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3 BD4 Teknologi Kimia Industri yang pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal neraca energi tanpa reaksi kimia pada sistem tertutup. Jadi berikut adalah soalnya di mana sebuah silinder berpiston berisi uap jenuh dengan massa 5 kg pada tekanan 300 kPa dipanaskan pada tekanan konstan sampai temperaturnya mencapai 320 derajat Celcius. Hitunglah kerja yang dapat dihasilkan oleh sistem dan panas yang dibutuhkan oleh sistem selama proses. Jadi cara menjawabnya adalah kita bisa menggambarkan kondisi 1 dan kondisi 2 di mana kondisi 1 dan kondisi 2 adalah sama-sama silinder yang dipanaskan. Kemudian dalam kondisi 1, isinya adalah uap jenuh dengan massa 5 kg dan bertekanan 300 kPa serta ada batang torak yang terhubung ke poros engkol. Jadi untuk batang torak itu sendiri adalah yang ini, yang garis putus-putus. Kemudian ketika terjadi proses pemanasan, uap jenuh jika dipanaskan maka temperaturnya akan naik. Kemudian dalam soal juga dijelaskan bahwa proses pemanasan terjadi dalam tekanan konstan. Jadi ketika dalam kondisi 1 tekanan sebesar 300 kPa, maka dalam kondisi 2 pun juga tekanan akan sebesar 300 kPa. Kemudian jika tekanannya konstan, maka akan terjadi proses pemanasan gas. Dan jika dipanaskan, maka dia akan memuai dan mendorong torak untuk naik ke atas dan dapat diasumsikan terjadi perubahan volume. Di mana dalam kondisi 2 ini, torak naik ke atas, ke bagian paling atas silinder, seperti ini, yang garis putus-putus, dan terjadi perubahan volume, di mana dalam kondisi 1 bisa kita asumsikan sebagai volume 1 atau V1, dan dalam kondisi 2 sebagai volume 2 atau V2. Kemudian jika uap penuh dipanaskan, maka akan menjadi uap panas lanjut atau superheated. Jadi dalam kondisi 1, ketika uap jenuh ini dipanaskan, maka akan menjadi uap panas lanjut, seperti ini, atau yang biasa dikenal sebagai superheated. Selanjutnya, karena sistem tertutup, maka massanya tetap dan dipanaskan hingga temperatur mencapai 320 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi 1, massa 5 kg, dan dalam kondisi 2 pun, massa tetap 5 kg dengan temperatur yang mencapai 320 derajat Celcius pada kondisi 2. Selanjutnya, jika digambarkan dengan menggunakan diagram TV, maka kondisi awal tekanan sebesar 300 kPa dengan fase uap jenuh yang dimana di sini bisa kita katakan sebagai titik 1 yang nanti akan bergerak ke titik 2, yang dimana dalam titik 2 itu sendiri kita sudah dapat mengetahui bahwa tekanan bukan tekanan melainkan suhunya sebesar 320 derajat Celcius di sini. Kemudian karena uap jenuh atau ketika dalam uap jenuh itu kita bisa mencari berapa temperaturnya menggunakan steam table 3 properties of saturated water liquid vapor pressure table, yakni dalam tabel ini kita sudah mengetahui sebelumnya di mana tekanannya sebesar 300 kPa, dan di mana dalam tabel ini kita sudah mengetahui tekanannya sebesar 300 kPa dan bisa kita konversikan menjadi 3 bar. Jadi di sini kita mendapatkan 3 bar dalam tabel ini dan kita sesuaikan dengan tabel dan akhirnya kita dapatkan temperatur pada titik 1 atau pada uap jenuh sebesar 133,6 derajat Celcius. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebesar 133,6 derajat Celcius. Kemudian untuk pertanyaan pertama, hitunglah kerja yang dapat dihasilkan oleh sistem. Berarti ini ada perubahan volume dan hal ini adalah kerja yang dihasilkan oleh batas sistem atau moving boundary atau bisa kita katakan rumusnya sebagai WB. Kemudian juga karena dalam tekanan konstan, maka rumus boundary work adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah rumusnya. Kemudian dalam proses tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa proses tersebut adalah proses isobaris. Selanjutnya kita bisa mengerjakan dari rumus tersebut. Namun karena volume kita tidak bisa mengetahuinya, jadi kita bisa menggunakan rumus ini di mana volume sama dengan massa dikali dengan volume jenis. Kemudian dari rumus ini itu bisa kita substitusikan ke rumus WB, dan rumus WB akan menjadi sebesar WB sama dengan P dikali M dikali dalam kurung V2 dikurang
dengan V1. Selanjutnya untuk volume jenis itu bisa kita cari keduanya, baik volume jenis 1 maupun volume jenis 2. Jadi yang di sini untuk volume jenis 2 itu bisa kita cari juga dengan menggunakan steam table atau table steam, di mana di sini kita sudah mengetahui tadi temperaturnya sebesar 320 derajat Celcius dan kita dapatkan volume jenisnya sebesar 0,907. Kemudian juga sama seperti volume jenis 2, untuk yang volume jenis 1 bisa kita cari juga pada tabel A3 Properties of Saturated Water Liquid Vapor Pressure. Itu sesuai dengan yang tadi juga, menggunakan tekanan 3 bar dan kita dapatkan volume jenisnya sebesar 0,6058. Selanjutnya kita menghitung dalam rumus work boundary dan didapatkan WB yaitu sebesar 150.600 joule, di mana 150.600 joule ini bisa kita konversikan menjadi kilojoule menjadi sebesar 150,6 kilojoule, dan di mana dengan tanda positif yang artinya adalah sistem menghasilkan kerja. Untuk sistem tertutup, karena tidak ada reaksi atau tidak ada yang terkonsumsi dan terbentuk, maka persamaan akan menjadi seperti berikut. Delta E sama dengan Q dikurang W. Kemudian juga bisa dijabarkan menjadi seperti berikut. Delta U ditambah delta energi kinetik ditambah delta energi potensial sama dengan Q dikurang W. Kemudian karena sistem diam saja atau bersifat stasioner, maka energi kinetik ini bisa kita asumsikan sama dengan 0 atau bisa kita coret. Kemudian juga karena tidak ada perubahan elevasi, maka energi potensial pun akan bisa kita asumsikan menjadi sama dengan 0 atau bisa saja langsung kita coret. Sehingga persamaan akan menjadi delta U ditambah W sama dengan Q. Kemudian dan untuk delta U itu bisa kita jabarkan seperti berikut. Seperti ini, di mana delta U sama dengan U2 dikurang U1 dikali dengan massa, itu bisa kita substitusikan ke dalam rumus tadi, dan hasilnya akan menjadi seperti berikut. Dengan bisa langsung kita kerjakan menggunakan data-data yang sudah kita dapatkan tadi, dan akan kita dapatkan panas sebesar 1623,1 kilojoule, yang dimana juga bernilai positif, yang artinya adalah panas masuk ke dalam sistem. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kelompok 1. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.